Zaman sekarang itu udah lebih canggih banget ya guys. Jadi kalau mau jadi YouTuber itu nggak melulu kita harus punya kamera yang canggih, tapi kita juga bisa memaksimalkan perangkat yang kita punya seperti kamera handphone kita. Nah, kali ini Umi mau kasih tips ke kalian gimana caranya merekam video menggunakan kamera handphone. Stay tune terus ya. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng Umi Dianti di sini di channel Dianti Aziz, sahabat YouTuber pemula. Nah, untuk merekam video menggunakan handphone, kira-kira apa sih yang kita perlukan? Yes, benar banget. Minimal kita harus prepare dulu peralatan apa saja yang kita butuhkan. Yang pertama, kalian bisa siapin handphonenya terlebih dahulu. Mau menggunakan handphone apapun, it's okay ya. Kalian punya Android, punya iPhone, it's okay. Yang penting kameranya masih compatible untuk digunakan merekam. Kedua, kalian bisa prepare tripod. Ketiga, kalian bisa prepare stand handphone. Yang keempat, kalian bisa prepare mic clip on. Dan yang terakhir, kalian bisa siapkan ring light. Tapi peralatan yang Umi sebutkan di sini semuanya opsional ya. Nanti Umi jelaskan. Nah, kalian subscribe dulu nih channelnya Umi kalau kalian memang mau fokus mengembangkan channel kalian, karena Umi selalu berbagi tips and trik serta tutorial seputar YouTube, terutama buat kalian YouTuber pemula. Oke, setelah tadi kita nyiapin peralatan yang akan kita gunakan, yang kedua tentunya kita harus siapkan dulu nih materi konten yang mau kita buat nantinya, terutama buat skrip nih atau apa-apa saja sih yang mau kita bicarakan saat kita membuat konten nanti. Minimal buat poin-poinnya supaya nggak lupa dan nggak menghalu-biu lah kitanya ngomong panjang lebar kemana-mana. Selanjutnya kita harus menyiapkan lokasi. Yes, bener banget, kita harus pinter milih lokasi yang tepat, dan lokasi ini juga disesuaikan dengan kontennya kita. Kalau misalnya konten kamu tentang traveling, otomatis kamu harus ya hobi jalan-jalan, dan kamu harus cari tempat-tempat yang bagus yang bisa kamu referensikan kepada penonton kamu. Tapi kalau misalnya konten kamu seperti Umi yang hanya membutuhkan studio mini kecil karena kontennya cuma sekedar tutorial, tips and trick, dan cerita-cerita seperti ini, nah mungkin kamu bisa memilih ruangan yang sunyi, jauh dari gangguan suara-suara bising apapun. Kemudian kamu bisa prepare backgroundnya yang ya kalian bisa lihat sendirilah. Studio mininya Umi dengan seluruh perlengkapan yang terbatas ini, it's okay ya. Yang penting kita harus bisa menentukan lokasi, dan juga jangan lupa untuk memperhatikan pencahayaan. Selanjutnya kita prepare untuk mulai perekaman. Kalau peralatan sudah ada, kemudian skrip yang mau kita buat kontennya sudah siap, lalu kita prepare untuk melakukan perekaman. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai melakukan perekaman menggunakan handphone, tentunya kita harus siapkan ini dulu. Ini adalah tripod, jadi kalian boleh pakai tripod apa aja yang kalian milikin, nggak perlu yang mahal-mahal, tapi kalau kalian punya yang mahal, it's okay. Nah, ini Umi juga cuman harga 20.000 guys, 24.000, dan bisa banget dimaksimalkan untuk digunakan sebagai penunjang kita dalam membuat konten. Tripod ini harus kita sesuaikan dulu ya, tinggi rendahnya, penyesuaian kamera terhadap kita, terhadap background kita. Lalu kalau misalnya kalian nggak punya tripod, it's okay, jangan bersedih guys. Kalian bisa gunakan alat apapun yang ada. Misal nih, kalian hanya punya stand handphone kayak gini, ini juga bisa. Jadi bisa ditaruh di atas meja, terus nanti mungkin kita bisa sanggah dengan beberapa buku supaya menyesuaikan tingginya kita agar perekamannya lebih maksimal. Atau kalau misalnya kita juga nggak punya stand handphone, tapi kita hanya punya nih tripod mini kayak gini yang biasa kita pakai ngevlog, it's okay, gunakan apa yang ada. Makanya tadi Umi bilang ya, semua yang Umi sebutkan di awal tadi untuk peralatan itu hanya opsional. Kalau misalnya punya ya digunakan, kalau tidak punya ya it's okay. Jangan terlalu memaksakan diri kalau memang belum bisa membeli atau mengadakan peralatan untuk nge-YouTube.
kita bisa maksimalkan apapun yang bisa kita maksimalkan. Oke guys? Oke, setelah tadi tripod udah siap, lalu kita harus prepare kameranya. Apa sih yang harus kita persiapkan dari kamera handphone kita? Yang pertama kita harus atur nih. Kalian harus atur dari mode biasa ke flight mode. Jadi kita harus atur ke mode terbang. Supaya apa? Supaya saat kita melakukan perekaman tidak ada gangguan dari pihak manapun. Entah notifikasi SMS, notifikasi WA, bahkan telepon yang masuk. Oke, selanjutnya jangan lupa posisikan kamera kita itu horizontal ya. Handphone kita diposisikan horizontal, jangan vertikal, karena format dari YouTube itu adalah horizontal, sehingga nanti nggak kepotong waktu kita editing dan siap di-upload ke YouTube. Nah, setelah kita posisikan kamera kita secara horizontal, lalu kita bisa memilih kamera mana yang mau kita gunakan. Rata-rata handphone saat ini udah lumayan canggih ya, sudah pasti punya dua kamera depan dan kamera belakang. Nah, di sini kita bisa pilih kita mau gunakan kamera yang mana. Kalau Umi lebih prepare-nya pakai kamera depan guys, karena kita bisa langsung preview nih hasil dari rekaman kita seperti apa. Jadi kalau ada yang salah-salah, kita bisa langsung cut terus ganti deh syuting berikutnya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kamera belakang, secara otomatis kita harus atur dulu kan posisi kita yang sesuai. Tapi kekurangannya kalau misalnya ada yang salah dan kita nggak yakin dengan apa yang sudah kita rekam, ya otomatis mau nggak mau kita harus bolak-balik tuh ngelihat, nge-review gimana hasilnya, atau kita butuh bantuan orang lain lah untuk ngelihat dari belakang gimana hasilnya. Nah, sementara kalau dari depan kan kita bisa langsung secara mandiri, bisa langsung ngelihat seperti ini, apa yang mau kita bicarakan, apa yang kurang, apa yang salah, bisa langsung ketahuan. Tapi yang perlu diingat ketika kita memilih kamera depan, ya usahakan kamera depannya juga kompatibel untuk dipakai ngerekam. Maksudnya ya kameranya masih lumayan bagus hasilnya untuk dipakai ngerekam. Selanjutnya jangan lupa bersihin lensa dari kamera handphone kita. Karena apa? Namanya handphone kan selalu kita pegang nih kesana kesini, ya kemungkinan aja nanti kameranya itu ternyata kotor, terkontaminasi dengan kotoran-kotoran dari tangan kita. Jadi jangan lupa untuk bersihin dulu lensa kamera handphonenya. Selanjutnya kita bisa prepare untuk menggunakan mic clip on. Nah, Umi punya mic clip on, jadi ini dari merek Boya ya. Umi juga udah pernah unboxing mic clip on ini di video Umi yang ini. Nah, kalian bisa lihat. Kalau misalnya kalian ngerasa suara kalian itu tidak terlalu keras dan takut gitu mengganggu ketenangan tetangga atau siapapun di sebelah kamar kita, nah kalian bisa gunakan mic clip on ini untuk membantu suara kita terekam dengan baik di video yang kita buat. Namun kalau Umi sekarang ini nggak pakai karena memang suara Umi ini sudah cukup lantang, dan kalau Umi ngomong itu nggak bisa pelan guys. Jadi kalau Umi ngomong tuh memang harus yang nadanya besar, tinggi gitu kan. So kalau Umi pakai mic clip on, Umi rasa itu kayak ngebas banget di telinga hasilnya. Makanya Umi jadinya nggak pakai. Tapi buat kalian yang memang misalnya membutuhkan alat tambahan untuk perekaman suara yang lebih jelas, kalian bisa pakai referensi ini menggunakan mic clip on. Jadi kembali lagi ya, opsional. Kalau ada gunakan, kalau tidak ya nggak masalah. Umi aja ada tapi nggak gunakan, nggak masalah. Selanjutnya jangan lupa untuk siapkan lightingnya. Nah, kalau ini sekarang Umi lagi menggunakan ring light ya, karena memang Umi ngerekam udah sore, mau maghrib, udah ngaji-ngaji itu di masjid. Jadi Umi pakai ring light. Dengan kondisi kamar Umi matiin lampunya, jadi benar-benar hanya mengandalkan pencahayaan dari ring light. Nah, kalau misalnya nih kalian nggak punya ring light, it's okay. Andalkan cahaya matahari alami di siang hari. Kalian bisa record di dekat-dekat jendela mungkin, agar pantulan cahayanya itu ketangkap jelas, sehingga video yang kalian hasilkan juga pencahayaannya cukup. Selanjutnya hal yang paling penting harus kalian ingat juga, periksa memori handphone kalian guys. Jangan sampai nih ya, lagi asik-asik ngerekam, ke post muncul keterangan memori Anda penuh zong. So, sebelum kita mulai merekam, jangan lupa periksa dulu ya memori handphone kita. Kalau memang misalnya memori kita akan atau hampir penuh, kalian bisa hapusin dulu data-data yang nggak penting, file-file yang nggak penting, untuk kita persiapkan memorinya membuat video berikutnya. Nah, sebelum memulai perekaman, biasakan untuk
mengecek terlebih dahulu. Rekam dulu sedikit, kemudian cek audionya, cek hasil perekamannya. Kalau semuanya dianggap sudah clear and siap untuk merekam, oke, kita bisa mulai perekaman. Dan yang terakhir perlu kalian ingat, kalau lagi membuat video menggunakan kamera handphone, jangan pernah menatap ke sini, ke layar handphonenya. Karena kalau kita natap ke sini nih, coba kalian lihat hasil videonya Umi ya. Ini Umi natap ke layar handphone Umi. Hasilnya mata Umi ini tidak menatap ke kalian kan. Hasilnya mata Umi ini kelihatan kayak juling. Kamera di mana, matanya ngeliat kemana. Karena waktu ngerekam Umi ngelihatnya ke layar HP. Nah, yang perlu kalian ingat, kalau melakukan perekaman menggunakan handphone, terutama menggunakan kamera depan, tatap lensa kamera kita. Nih ada di sini, nih yang Umi tunjuk. Nih kalian lihat kan? Nah, ini mata Umi fokus ke kalian. Kenapa harus fokus ke lensa kamera? Supaya kita itu menciptakan interaksi dengan penontonnya kita. Jadi seolah-olah kita nih yang ngobrol langsung sama penontonnya kita gitu. Jadi penonton kita nggak ngerasa dicuekin. Umi ngeliat ke sini, Umi ngeliatin siapa ya? Kok kali ngeliatin penontonnya gitu kan? Nah, jadi harus menatap ke kamera handphone kita. Oke, itu tadi beberapa tips yang bisa Umi share ke kalian semua, bagaimana caranya merekam video menggunakan kamera handphone. Semoga bermanfaat buat kalian semua, and see you, bye-bye!